Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang pertama, yaitu pengantar filsafat umum. Dalam tema ini ada 4 poin yang kita akan bahas. Yang pertama tentang apa definisi atau pengertian filsafat. Yang kedua kita akan membahas tentang latar belakang timbulnya filsafat, dan yang ketiga kita akan membahas apa saja objek kajian filsafat. Yang keempat nanti kita akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat, dan yang kelima apa saja kegunaan atau manfaat belajar filsafat. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu persatu poin yang kita sebutkan tadi. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi, tentang pengertian filsafat, baik secara terminologi maupun secara etimologi. Yang pertama kita akan membahas secara etimologi. Saya yakin Anda sudah sering mendengar istilah filsafat atau kata falsafah dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Inggris sering kita dengar istilah filosofi. Sedangkan dalam bahasa Arab kita kenal dengan al-falsafah atau al-hikmah. Adapun apapun bahasa yang muncul sebenarnya berasal dari kata filosofia, dari bahasa Yunani, yang merupakan gabungan dari 2 unsur kata, yaitu philos dan sophia. Ada yang mengatakan philion dan sophos. Philos artinya kekasih, teman atau sahabat. Sedangkan philion artinya cinta atau mencintai. Sedangkan sophos artinya bijaksana. Sedangkan sophia artinya kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Jadi gabungan dari 2 kata tersebut berarti menjadi filosofia atau the love of wisdom dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah mencintai kebijaksanaan, menjadi sahabat pengetahuan, atau juga bisa dikenal dengan mencari kebenaran. Maka cinta yang dimaksud di sini adalah cinta arti yang sedalam-dalamnya. Selanjutnya kita perlu tahu siapakah orang yang pertama kali menyebut kata filosofia. Pythagoras, saya yakin Anda semuanya sudah mengenal. Beliau sering kita sebut dalam rumus matematika. Maka kata filosofia pertama kali diungkap oleh beliau, sehingga dia dikenal sebagai orang yang pertama kali menyebut atau menggunakan istilah filosofia. Lalu selanjutnya secara terminologi kita ambil dari beberapa pendapat para tokoh. Yang pertama dari Plato. Ya. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Ada muridnya yang bernama Aristoteles. Dia mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi segala kebenaran yang sedalam-dalamnya, yang terkandung ilmu metafisika, logika, retorika, etika, politik, dan estetika. Kemudian Al-Farabi, dia seorang filosof muslim yang juga dikenal sebagai the second teacher atau guru yang kedua, karena dia banyak mengulas pendapat-pendapat Aristoteles, banyak menerjemah
buku-buku dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Dia memberikan definisi dari filsafat, yaitu sebagai al-ilmu bil mawjudat bima hiya al-mawjudat. Artinya filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala sesuatu. Selanjutnya menurut René Descartes, bahwa filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Sedangkan Immanuel Kant menyebutkan bahwa filsafat merupakan pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi atau filsafat pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Yang terakhir dari filosof Indonesia, yaitu Hasbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan alam semesta juga manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Dari kesemua pendapat tersebut, saya lebih cocok atau saya bisa menyimpulkan dari pendapat kesemuanya, yaitu kita ambil dari pendapat René Descartes, yaitu bahwa filsafat adalah pengetahuan yang membahas tentang berbagai macam persoalan yang ada di dunia, yang meliputi tentang masalah ketuhanan, alam semesta, manusia dari sisi hakikatnya. Lalu dari bagaimana manusia mendapatkan pengetahuannya dari segi epistemologinya. Lalu untuk apa pengetahuan itu digunakan. Nah, itu dari segi aksiologinya. Kemudian apa saja faktor yang mendorong timbulnya filsafat? Saya merumuskan dari beberapa buku atau sumber yang saya baca bahwa ada dua faktor yang muncul, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal, menurut pendapat Surajio, bahwa filsafat itu muncul dari keheranan, kagum, ataupun takjub. Yang kedua dari kesangsian, yang ketiga adalah dari kesadaran akan keterbatasannya. Poin ini akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya pendapat dari Jan Hendrik Rapar, dalam bukunya disebutkan bahwa faktor internal yaitu meliputi ketakjuban, ketidakpuasan, dan keraguan. Dan faktor eksternal seperti yang dikutip dari buku Asmoro Ahmadi, Filsafat Umum, di sana disebutkan bahwa ada faktor yang menyebabkan timbulnya filsafat, yaitu yang pertama dari faktor kepercayaan pada mitos. Seperti diketahui bersama bahwa sebelum munculnya filsafat di Yunani, bahwa negara Yunani dikenal sebagai negara yang kaya mitos. Yang kedua, bahwa pada tahun 2000 tahun sebelum Masehi, bahwa di negara Babilonia, di sana sudah berdiri kokoh sebuah bangunan yang sekarang kita kenal sebagai piramida, merupakan bangunan yang sudah menggunakan rumus geometri, rumus matematika, sehingga bagian-bagian dari bangunan tersebut terlihat simetris, berdiri kokoh hingga saat ini. Tentunya menggunakan pengetahuan, menggunakan ilmu ukur, karena di sanalah pengaruh dari Mesir atau Babylon akhirnya menyebar sampai pengetahuan itu sampai ke negeri Yunani. Akhirnya orang Yunani tertarik untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Selanjutnya, apa kaji objek
kajian filsafat. Yang dibahas dalam filsafat itu apa saja? Yang pertama yaitu ada dua, yaitu ada objek material dan objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang menjadi masalah dan dimasalahkan filsafat, baik yang konkret maupun yang abstrak, yaitu yang meliputi masalah tentang Tuhan, alam semesta, dan manusia. Sedangkan objek formal yaitu cara memandang atau meninjau oleh seorang peneliti terhadap objek material. Kemudian poin selanjutnya adalah kita akan membahas tentang ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat banyak sekali yang diungkap dari buku-buku filsafat. Kita ambil dari pendapat yang ditulis dari buku yang ditulis oleh Bapak Muzairi. Di sana disebutkan bahwa yang pertama adalah radikal atau mendasar, yaitu berpikir sampai substansi dari yang dipikirkannya. Kemudian universal, pemikiran menyangkut pengalaman umum manusia. Dan yang ketiga adalah konseptual, yang merupakan generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Yang keempat adalah koheren dan konsisten, berarti runtut. Yang kelima adalah sistematik, artinya teratur, saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud dan tujuan. Yang keenam adalah berpikir secara komprehensif, artinya mencakup atau menyeluruh, tidak secara parsial. Yang ketujuh adalah secara bebas, berpikir secara bebas dalam arti bebas dari prasangka sosial, kepentingan politik maupun kepentingan yang lainnya. Kemudian yang kedelapan adalah bebas, yaitu yang kedelapan adalah bertanggung jawab. Seorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya. Demikian ciri-ciri filsafat. Selanjutnya kita akan membahas apa saja kegunaan atau manfaat belajar filsafat. Salah satunya dikutip dari buku Filsafat Umum Muzairi. Yang pertama disebutkan bahwa filsafat dapat membantu untuk memperluas pandangan calon mahasiswa, calon sarjana. Filsafat ingin melihat keseluruhan dan tidak membatasi diri pada salah satu detail saja. Yang kedua, filsafat dapat membantu agar mahasiswa belajar berpikir kritis dan rasional dan menganalisis masalah-masalah dengan tajam. Kemudian diharapkan juga bahwa filsafat dapat mempermudah bagi calon sarjana tepat. Yang keempat adalah hasil lain yang diperoleh dari filsafat, bahwa beberapa seperti kita mengerti mendalam agar lebih mengerti secara mendalam tentang hakikat dunia di mana kita hidup. Yang kelima adalah studi etika sebagai salah satu cabang filsafat agar dapat ditanamkan kesadaran etis dalam jiwa si calon sarjana. Dikutip dari sumber lain, dari buku Bapak Surajio, dikatakan bahwa kegunaan filsafat secara khusus dalam lingkungan sosial budaya Indonesia, dikatakan bahwa yang pertama fungsinya dalam menghadapi tantangan modernisasi dengan perubahan pandangan hidup, nilai dan norma. Filsafat membantu untuk mengambil sikap sekaligus terbuka dan kritis. Kata intinya adalah kita belajar terbuka dan kritis. Yang selanjutnya, filsafat merupakan sarana yang baik untuk menggali kembali kekayaan, kebudayaan, tradisi dan filsafat Indonesia serta untuk mengaktualisasikannya. Yang ketiga adalah filsafat sebagai kritik ideologi. Yang keempat, filsafat merupakan dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dan dalam kehidupan intelektual. Yang terakhir, filsafat menyediakan dasar
dan sarana sekaligus lahan untuk berdialog di antara agama. Demikian pada tema yang pertama ini tentang pengantar filsafat sudah kita jelaskan. Sampai jumpa lagi pada tema berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.